Manusia punya kecenderungan untuk merendahkan manusia lain di luar kelompok sosial mereka. Normalnya, kita harusnya ikut senang melihat orang lain senang dan sedih ketika melihat orang lain sedih. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kita justru sering merasa senang melihat seseorang menderita atau tertimpa musibah. Belakangan ini begitu banyak orang-orang yang merayakan kesialan dan kesusahan dari para public figure. Begitu banyak komentar-komentar pedas yang tertulis di setiap kolom komentar tanpa mengasihani musibah yang baru saja menimpa para public figure. Di kehidupan sehari-hari pun, sering sekali kita menertawakan kesialan orang lain. Kita mungkin kegirangan ketika melihat teman tiba-tiba tersandung dan jatuh di jalan, di saat seseorang menangis karena dipermalukan di depan umum, menertawakan teman yang baru saja diteguh dalam pekerjaannya, dan di saat orang lain mendapatkan nilai yang rendah. Apakah normal jika melihat orang lain susah? Yuk kita dengar dulu nih sedikit sharing dari editors dan penjelasan dari psikolog kita. Pernah tidak ngerasain senang melihat orang yang tidak disukai gagal? Pernah sih. Pernah. Jahat gak sih itu? Peristiwa apa sih yang pernah buat kamu merasa senang melihat orang yang tidak kamu sukai mengalami kesialan? Jadi ketika dia sial atau dia mendapat nilai yang rendah. Peristiwa ketika saya mengetahui aib dari musuh saya. Jadi salah satu ban mobil dia itu nyungsep ke selokan dan dia ngeliat Willy terus sampai habis. Itu tuh rasanya seneng banget. Ucapan yang spontan keluar saat kamu merasa senang melihat orang yang tidak disukai gagal. Dalam hati saya ngomong gini, syukurin, makanya jangan sombong gitu. Sial kan? Mampus kan, kena karma. Mampus. Emang enak. Bye-bye. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku adalah Agung Rahmadi. Aku merupakan psikolog dari Aditi Psychological Center. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai Schadenfreude. Ya, Schadenfreude. Mungkin untuk beberapa teman-teman istilah ini kurang familiar ya. Tapi tenang aja, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya teman-teman harus pastikan dulu sudah nge-like dan subscribe YouTube dari Aditi Psychological Center. Schadenfreude sepertinya adalah istilah yang mungkin kurang umum kita dengar pada pembicaraan atau diskusi kita sehari-hari. Tapi kali ini kita akan mencoba mencari tahu kira-kira Schadenfreude itu apa ya teman-teman. Oke teman-teman, Schadenfreude merupakan istilah yang diambil dari bahasa Jerman, di mana Schadenfreude ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Schaden dan Freude, yang mana masing-masingnya yaitu Schaden memiliki arti adalah kerusakan atau damage, kemalangan atau kegagalan atau nasib tidak baik yang dialami oleh seseorang gitu. Sementara Freude artinya adalah rasa senang, rasa puas yang dialami oleh seseorang. Jadi secara singkatnya Schadenfreude merupakan adanya perasaan senang, perasaan puas yang timbul ketika kita mengetahui orang lain sedang mengalami kemalangan atau kegagalan. Oke teman-teman, mungkin di sini kita sepakat bahwa Schadenfreude ini merupakan respon yang kurang tepat ya, yang bisa kita berikan ketika mungkin mengetahui atau mendengarkan orang lain mengalami suatu hal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Tapi teman-teman, pada level-level tertentu ternyata respon Schadenfreude ini cukup sering kita berikan atau kita respon kepada orang lain. Contoh paling sederhananya adalah misalnya adalah ketika ada teman dari editor semua yang mungkin meminta pendapat dari editors. Kira-kira gue harus memilih yang mana ya antara pilihan A atau B gitu. Mungkin pada momen itu teman-teman bilang kayak, oh kayaknya pilihan A yang lebih baik deh, lu nggak usah pilih yang B gitu. Karena mungkin pilihan yang B nggak sebagus pilihan yang A. Tapi ternyata teman ini justru memilih pilihan yang B gitu. But in the end of the day, ternyata pilihan yang B justru membawa dia pada hal-hal yang tidak menguntungkan tadi. Hal-hal yang mungkin sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau misalnya memilih pilihan yang B, mungkin kamu akan mengalami ketidakberuntungan A, B, C, D, E, F, G gitu. Sementara kalau misalnya kamu pilih yang A, ini akan lebih menguntungkan buat kamu gitu. Nah, mengetahui bahwa teman kamu yang tadi memilih pilihan B itu justru mengalami ketidakmujuran, ketidakberuntungan, maka muncul rasa puas dalam diri kita. Mungkin ada rasa puas kayak, kenapa sih nggak milih yang A? Kan kemarin gue udah bilang kalau pilihan A adalah pilihan yang lebih baik daripada pilihan yang B. Maka respon ini dianggap kurang tepat karena cenderung tidak empatik dan justru
menghadirkan rasa puas ketika mungkin orang lain mengalami hal-hal tidak menguntungkan tersebut. Schadenfreude ini bisa saja lahir dan terbentuk akibat perasaan inferior yang dimiliki oleh individu. Di mana Smith pada tahun 2013 menjelaskan bahwa perasaan inferior yang kita miliki ini menimbulkan ketidaknyamanan, di mana ketidaknyamanan ini membuat kita merasa terancam dan membuat kita kesulitan untuk mengakui bahwa kita merasakan perasaan inferior tadi itu. Sehingga kita membentuk strategi-strategi defensif untuk melindungi diri kita atas ketidaknyamanan yang lahir akibat inferioritas ini. Nah, salah satu cara yang mungkin kita kembangkan akibat dari defensif terhadap inferioritas ini yaitu melalui Schadenfreude ini. Oke, tadi kita udah sepakat bahwa Schadenfreude ini merupakan respon yang kurang tepat yang bisa kita berikan ketika orang lain mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Lalu apa sih dampak dari Schadenfreude ini? Oke, yang pertama, tendensi Schadenfreude ini membuat kita kehilangan atau membuat kemampuan kita untuk berempati menjadi tidak berkembang. Karena mungkin ketika tendensi Schadenfreude ini ada pada diri kita menjadi kesulitan untuk menilai atau melihat situasi berdasarkan konteksnya gitu. Bahkan Schadenfreude ini justru membuat kita merespon dengan cara yang sangat berbeda dengan situasi yang seharusnya. Misalnya ketika orang lain bersedih akibat suatu kemalangan, kita justru merasakan kebahagiaan atas kemalangan tersebut, sehingga mungkin respon ini menjadi tidak tepat dan tidak sesuai terutama dalam konteks sosial. Yang kedua adalah munculnya perasaan untuk selalu ingin lebih baik daripada orang lain, yang mungkin saja pada beberapa level rasa kompetisi ini, sifat kompetitif ini itu menjadi hal yang baik, tapi menjadi sangat tidak baik ketika mungkin kita selalu terpaku pada kecenderungan ingin lebih baik daripada orang lain, sehingga mungkin ketika kita mengalami kegagalan ada perasaan tidak nyaman yang sangat ekstrim yang membuat kita tidak bisa atau kesulitan cope dengan perasaan tersebut gitu. Atau mungkin menjadi sangat obsesif yang membuat kita justru baru bisa merasakan kebahagiaan ketika kita melihat orang lain itu tuh jauh kondisinya tidak lebih baik daripada kita, sehingga pada level ekstrim sifat kompetitif yang mungkin terlalu obsesif ini justru merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang-orang di sekitar kita. Dampak yang terakhir adalah berkurangnya rasa kesadaran pada diri sendiri. Kenapa? Karena kita selalu terpaku pada mungkin kegagalan orang lain atau mungkin kesuksesan orang lain yang membuat kita tidak senang, sehingga mungkin kita lupa mengenai potensi-potensi apa yang kita miliki, sejauh mana progres yang telah kita capai hingga saat ini, dan hal-hal lain yang mungkin akan lebih beneficial ketika fokus yang kita miliki kita arahkan pada diri sendiri instead of fokus kepada kegagalan atau mungkin ketidaksenangan atas keberhasilan orang lain. Lalu kira-kira hal apa ya yang bisa kita lakukan ketika mungkin sepertinya ciri-ciri ini ada nih pada diriku dan mungkin saja kalau dibiarkan secara terus-menerus menjadi tidak sehat untuk diriku ataupun orang-orang di sekitarku. Nah, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk bisa mencegah berkembangnya tendensi Schadenfreude yang kita miliki. Langkah pertama yang mungkin bisa teman-teman coba lakukan adalah menerima dan memahami ketidaknyamanan yang teman-teman rasakan ketika mungkin melihat orang lain lebih baik daripada teman-teman, atau mungkin sebaliknya, memahami dulu kalau misalnya ternyata ada rasa puas yang saya rasakan ketika saya melihat orang lain tidak lebih baik daripada saya. Tahapan selanjutnya mungkin kita bisa lakukan adalah memahami bahwa peristiwa baik dan peristiwa buruk merupakan hal yang sangat normal terjadi dalam diri kita dan orang lain. Ada momen-momen di mana kita merasakan hal-hal yang menyenangkan, namun ada momen-momen lain kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan, dan hal tersebut sangat normal dan terjadi pada semua orang. Nah, pada saat kita mengalami hal-hal tersebut, biasanya kita ingin berbagi hal tersebut pada orang lain. Misalnya ketika kita senang, kita ingin membagi kesenangan kita pada orang lain, dan ketika kita merasa sedih, kita juga kerap ingin berbagi kesedihan tersebut pada orang lain. Nah, mungkin di sini kita perlu memahami bahwa pada saat-saat tersebut kita ingin orang lain memahami apa yang kita rasakan, dan mungkin saat itulah kita mencoba memahami apa sih yang orang lain ingin kita rasakan ketika mereka mengalami peristiwa-peristiwa, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, sehingga dengan begitu kita bisa mengasah empati kita dan kita bisa melihat situasi sesuai dengan konteksnya gitu. Kita bisa turut memberikan respon yang tepat ketika teman kita mengalami hal-hal menyenangkan, dan sebaliknya mungkin kita juga turut bisa berempati atau kita turut bisa ikut merasakan kesedihan ketika mungkin teman kita mengalami hal-hal tidak menguntungkan bagi dia.
Langkah berikutnya bisa kita ambil adalah dengan cara mengenali diri kita dengan lebih baik lagi. Mungkin dengan cara mengenali kira-kira potensi-potensi yang saya miliki apa saja dan kelemahan-kelemahan yang saya miliki apa saja. Sehingga dengan begitu, kita bisa mulai fokus untuk mengembangkan hal-hal yang menurut kita perlu kita miliki. Dan mungkin kita perlu mengantisipasi kelemahan-kelemahan kita dengan cara mungkin mengembangkan skill-skill tertentu. Dengan begitu, pelan-pelan kita akan mulai menghargai, mengapresiasi pencapaian yang kita miliki dengan memperhatikan bagaimana kita bertumbuh dari dulu mungkin sampai sekarang. Ketimbang kita terlalu terpaku bahwa pencapaian yang kita miliki harus dibandingkan dengan kegagalan atau pencapaian orang lain terlebih dahulu. Oke editor, sekian penjelasan mengenai Schadenfreude, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan like video-video dari YouTube channel Aditi Psychological Center. Sampai berjumpa di AdiShare berikutnya, dan jangan lupa beri masukan dan beri tema-tema yang mungkin teman-teman mau angkat pada AdiShare berikutnya. See you. Want to let us know what you feel? Go on, we want to hear from you. Halo editors, welcome to AdiShare. AdiShare merupakan program terbaru dari Aditi Psychological Center, di mana nantinya kita akan sharing mengenai topik-topik tertentu yang menarik, yang akan nanti bisa teman-teman akses melalui YouTube dari Aditi Psychological Center. Nantinya pada AdiShare ini, kita akan meminta pendapat dari teman-teman editors mengenai topik-topik tertentu, dan nantinya setelah itu, psikolog-psikolog dari Aditi Psychological Center akan memberikan pandangan mengenai topik tersebut.